Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, balik lagi ke channel aku Deboro jalan-jalan tipis ala anak desa. Nah, kebetulan sekarang aku udah nyampe di Barcelona dan aku memutuskan buat edit, cepet-cepet edit karena memang banyak banget teman-teman yang penasaran banget sama perjalanan aku yang kemarin yang ke negara ke-14. Nama negaranya tuh ini. Nah, ini singkat cerita teman-teman. Jadi sebenarnya jalan-jalan ini dimulai ketika seorang anak kecil mulai mencari tiket pesawat. Dan tahu harga tiket pesawat kita dapat berapa dari Barcelona ke Maroko? Kita dapat cuman 400.000 per orang. Bulatlah keinginan kita buat jalan-jalan. Nah, jadi di perjalanan kemarin kebetulan aku mengunjungi 3 tempat yang amazing banget. Sebenarnya 4, tapi aku sebutnya 3 karena memang 3 kota. Yang pertama aku mengunjungi Rabat, yaitu capital city of Maroko. Yang kedua aku mengunjungi Casablanca, tapi ini Casablanca bukan Casablanca yang di Jakarta, tapi ini Casablanca yang ada di Maroko. Yang ketiga aku mengunjungi Marrakesh, tempat yang amazing banget. Dan yang keempat sebenarnya ada sampai yang keempat adalah wishlist aku banget. Aku pergi ke Gurun Sahara untuk mengendarai unta. Nah, sekarang waktunya kita bahas tentang tempat-tempat yang udah aku kunjungin selama aku berada di sana. Yang pertama adalah kalian wajib banget mengunjungi Menara Hasan. Jadi Menara Hasan ini merupakan salah satu bangunan yang seharusnya menjadi masjid dulunya. Tempat ini seharusnya menjadi masjid, salah satu masjid yang paling besar di eranya. Tapi pembangunannya itu sangat disayangkan terhenti karena memang wafatnya Sultan Yaqub Al-Mansur. Dan adanya beberapa faktor-faktor lain yang menyebabkan pembangunan itu terhenti. Tapi walaupun demikian, Menara Hasan ini merupakan salah satu simbol sejarah yang ada di Rabat. Dan ini menurutku ya teman-teman, jadi pas kalian masuk ke sana itu kayak kalian masuk di tempat zaman-zaman dulu yang walaupun pembangunannya belum selesai tapi kayak vibes-nya tuh enak, ditambah dengan angin sepoi-sepoi, itu enak banget. Dan yang bikin seru lagi kalau misalkan kalian ke sana itu tidak bayar sedikit pun, jadi free. Nggak perlu bayar, kalian tinggal masuk dan itu ya jadi daya tariknya tersendiri juga. Selain tempatnya bagus banget buat foto, instagramable banget, tapi itu sebagus itu tempatnya. Nice. Oke, yang berikutnya, yang kedua, tempat yang wajib banget kalian kunjungin adalah Kasbah Udayas. Jadi tempat ini merupakan salah satu tempat yang menarik banget dan bisa dikatakan ini adalah salah satu tempat yang menjadikan alasan kenapa aku bisa ke Rabat. Karena memang tempat ini dulunya merupakan sebuah basis militer, tapi sekarang tempat itu dijadikan pemukiman warga. Jadi udah yang kayak tempat adem gitu loh, bukan yang kayak dulu jadi tempat militer. Dan kalau misalkan ke sana kalian bakalan ngelihat warna putih dan biru. Itu ibarat kayak pengaruh dari Andalusia, itu menandakan suatu hal yang adem terus kalem. Makanya di sana tuh banyak banget, hampir setiap bangunannya itu dicat warna biru muda dan warna putih. Itu menandakan keadilan serta perdamaian lah, ibarat kata. Yang dulunya tempat militer yang sering banget amburadul, tapi sekarang malah menjadi tempat pemukiman yang aman, damai. Dan di sana juga karena kan di sampingnya itu langsung berdekatan dengan Samudra Atlantik kan. Jadi kayak angin sepoi-sepoinya tuh luar biasa banget. Anginnya tuh kayak nice. Bisa kalian enjoy dari pagi, siang, malam atau sore, itu vibes-nya enak banget karena memang sejuk. Angin lautnya tuh sejuk banget dari situ. Kalian wajib banget, dan di sini juga itu gratis, tidak perlu kalian bayar kalau mau banget. Dan kebetulan di samping itu ternyata banyak banget kuburan-kuburan. Itu kuburan sebanyak itu teman-teman. Dan juga banyak banget kuburan-kuburan dari bajak laut. Banyak banget karena memang dulu tuh jadi markas buat persinggahan bajak laut dulu banget. Makanya
Makanya tempat ini menarik banget dan aku suka banget sama tempat ini karena memang adem banget. Jadi buat foto-foto juga bagus, kalem, adem. Jadi agak sedikit rame, tapi aman, bagus banget. Nih, lihat. Dan yang ketiga, ada yang namanya Garden Andalusia. Jadi Garden Andalusia itu ibarat kayak tempat yang sejuk banget. Nah, kalau misalkan kalian capek karena kalian udah desak-desakan pas kalian ke Kasbah Udayat, kalian mending pergi ke Garden Andalusia karena memang letaknya itu dekat banget, tinggal jalan kaki dan masuknya juga free. Kecuali kalau misalkan kalian masuk, kalau misalkan kalian cuman di daerah Garden itu free, nggak harus bayar. Tapi kalau misalkan kalian mau masuk ke museumnya itu bayar, kalau nggak salah itu 6 euro kalau nggak salah. Nah, yang keempat yang wajib banget kalian kunjungin itu kalian harus banget pergi ke Madinah lamanya Rabat karena itu full tradisional, terus kayak orang-orangnya juga tuh bagus, kayak pusat perbelanjaan lah, makanannya juga banyak, terus tempat-tempat kalau misalkan mau shopping juga boleh banget di situ, komplit pokoknya. Dan di sela-sela kalau misalkan kalian masuk ke gang-gang kecil, gang-gangnya juga tuh menarik, unik, maksudnya yang kayak beda banget sama tempat-tempat lain. Jadi gang-gangnya itu bisa dijadikan salah satu destinasi karena memang gang-gangnya itu unik gitu loh. Jadi kayak corak-corak di tiap-tiap gang itu berbeda-beda, ditambah dengan kehidupan masyarakat-masyarakat sekitarnya tuh jadi yang kayak nuansa vibes-nya itu beda gitu loh. Kayak jalan pada umumnya beda kayak gang pada umumnya. Itu wajib banget kalian kunjungin. Ya, jalan-jalan seputaran dan lain sebagainya itu tuh wajib banget. Oke, dan yang terakhir adalah kalian wajib banget mengunjungi Shelah. Jadi Shelah tuh kayak menurutku ya, itu tuh tempat yang kalem, adem karena memang dulu tuh merupakan salah satu kota Romawi kuno yang ada di Rabat. Tapi pas runtuhnya Romawi, pas masuknya era Islam, jadi tempat ini tuh menjadi tempat ibarat kayak kuburan gitu loh. Jadi di dalam itu kuburan. Kuburan. Dari luar itu kelihatan kayak kastil yang megah banget, tapi pas kalian masuk ke dalam itu kuburan. Pas di dalam tuh sebenarnya komplit kayak ada masjidnya zaman dulu. Namanya juga ini ya dari Romawi kuno beralih ke Islam. Jadi ada kayak masjid di dalamnya, terus kayak pas era Islam itu dijadikan sebagai ini loh kuburan. Jadi gak heran kalau di dalam tuh banyak banget kuburan. Dan yang bikin unik adalah tempat ini sekarang dipenuhi oleh bangau-bangau. Nggak penuh sih, maksudnya kayak banyak banget bangau-bangau di sana. Nggak tahu bangau ngapain ya di sana. Cuman kayak banyak banget, ramai banget bangau-bangau di sana. Tapi itu yang jadi ciri khasnya sih, maksudnya kayak tempatnya tuh adem, ditambah di dalam tuh ada garden, ditambah lagi ada hewan-hewan, terus kayak ini vibesnya seru banget nih. Nah, jadi gitu teman-teman. Banyak banget tempat-tempat yang bisa banget kalian kunjungin kalau misalkan kalian ke Rabat. Sebelum bahas Casablanca dan Marrakesh, aku bakal bahas transportasi yang aku gunakan saat aku berada di Rabat. Jadi transportasinya itu kita menggunakan taksi karena memang 2 orang kan, aku sama temanku Pau. Dan kita menggunakan ibarat kayak beca gitu kan, beca. Tapi itu sumpah demi apapun, kalau kalian punya riwayat serangan jantung atau enggak, kalian gak bisa kaget sama suasana yang kayak roller coaster yang mengerikan banget, mending kalian jangan naik itu kayak beca. Nanti aku masukin namanya di bawah. Dan ada pilihan juga kayak train dan lain sebagainya di sana. Tapi menurut aku transportasinya tuh gampang banget dan ya kalau misalkan kalian pergi lebih dari 2 orang, kalau taksi itu juga murah sih. Murah dan gampang banget. Nah, oke. Jadi mungkin sampai di situ aja video kali ini, tapi di video berikutnya aku bakalan ngebahas tentang Casablanca karena
Casablanca karena memang di perjalanan kali ini kita bakalan lanjut ke Casablanca. Kita bakalan spend 2 malam, 3 hari 2 malam di Casablanca, dan Casablanca bakalan menjadi destinasi yang menarik juga karena memang kotanya itu ibarat kayak enak gitu loh, kayak lebih modern tapi rapet, beda. Casablanca juga beda, jadi kayak kedua kota ini memiliki daya tariknya tersendiri. Jadi jangan lupa ditonton. Oh ya, jangan lupa juga subscribe, bantu channel anak desa yang pengen jalan-jalan ini biar makin ya nambah lah dikit, biar semangat lah bikin video. Jangan lupa subscribe, jangan lupa like, jangan lupa komen, sekiranya komen-komen yang baik-baik lah. Dan jangan lupa kasih rekomendasi kira-kira suatu saat nanti abis aku nabung aku bisa mengunjungi negara mana lagi. Komen di bawah ya. Bye, see you next video. Hello. Halo. Hello. Halo.